Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kerja. Jadi tujuan kami semua di sini untuk menjelaskan salah satu materi yang terdapat dalam mata kuliah ketiga ini, yaitu simulasi K3 di dalam dan luar gedung. Yang di dalamnya kami menjelaskan tentang pengaturan limbah terkendali. Sebelum teman-teman saya menjelaskan materi lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang K3 terlebih dahulu. Jadi K3 ialah upaya perlindungan kepada tenaga kerja dan orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut. Tujuannya untuk meminimalisir, mencegah, bahkan menihilkan resiko terhadap bahaya dari kecelakaan kerja. Para pekerja mempunyai resiko yang sangat tinggi untuk terjadinya kecelakaan akibat kerja, sehingga perlunya ditetapkan standar keselamatan kerja untuk meningkatkan akses, keterjangkauan, dan kualitas pekerjaan yang aman. Untuk melakukan manajemen resiko, kita harus melalui beberapa proses. Yang pertama adalah lingkungan internal atau internal environment. Proses pertama ini berkaitan dengan lingkungan perusahaan beroperasi. Nah, yang kedua ada penentuan sasaran atau object setting. Langkah selanjutnya ialah menentukan tujuan dari organisasi agar resiko dapat diidentifikasi, diakses, dan dikelola sesuai dengan tujuan tersebut. Nah, yang ketiga ada identifikasi peristiwa atau event identification. Nah, berikutnya adalah mengidentifikasi kejadian-kejadian potensial yang mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan dari organisasi. Yang keempat, ada penilaian resiko atau risk assessment. Langkah ini menilai sejauh mana kejadian atau keadaan tadi dapat mengganggu pencapaian tujuan. Yang kelima, ada tanggapan resiko atau risk response. Setelah itu, organisasi harus menentukan sikap dan hasil penilaian resiko. Yang keenam, ada aktivitas pengendalian atau control activity. Proses ini berperan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menjamin risk response terlaksana dengan efektif. Nah, yang ketujuh, ada informasi dan komunikasi atau information and communication. Fokus dari langkah ini ialah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak terkait melalui media komunikasi yang sesuai dan tepat. Nah, yang terakhir ada pemantauan atau monitoring. Langkah terakhir ialah monitoring. Monitoring dapat dilaksanakan baik secara terus-menerus atau ongoing maupun terpisah atau spread evaluation. Nah, untuk tahap pertama dalam manajemen resiko yaitu identifikasi faktor resiko. Identifikasi faktor resiko adalah kegiatan mengenal, memperkirakan, dan mengetahui apa aja nanti resiko yang terjadi pada saat kita melakukan kerja. Nah, untuk identifikasi resiko ini, hal yang perlu diperhatikan yaitu sumber bahaya dan target yang kemungkinan terkena. Kemudian, dalam mengidentifikasi faktor resiko itu ada dikenal yang namanya peluang dan akibat. Peluang yaitu kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kerugian pada saat terpapar bahaya, sedangkan akibat adalah tingkat terjadinya kerugian atau kecelakaan akibat terpapar suatu bahaya. Kalau peluang itu kayak peluang tertusuk jarum suntik, kemudian kalau akibat itu seperti kematian, cacat. Selanjutnya dalam identifikasi resiko itu ada yang namanya penilaian resiko. Nah, untuk penilaian resiko ini biasanya dilakukan dengan matriks tingkat resiko seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko K3 yang merupakan langkah penting dalam manajemen risiko. Nah, pengendalian risiko ini berperan dalam mengurangi tingkat risiko yang ada sampai tingkat risiko terendah atau yang dapat ditolerir. Cara pengendalian risiko dapat dilakukan melalui eliminasi, yaitu pengendalian yang dilakukan dengan cara menghilangkan sumber bahaya atau hazard. Lalu substitusi, yaitu mengurangi risiko dari bahaya dengan cara mengganti proses dan mengganti input dengan yang lebih rendah risikonya. Kemudian engineering, yaitu mengurangi risiko dari bahaya dengan metode rekayasa teknik pada alat, mesin, infrastruktur, lingkungan, atau bangunan. Setelah itu, administratif, yaitu mengurangi risiko bahaya dengan cara melakukan pembuatan prosedur, aturan, pemasangan lampu atau set design, cara pengatasan, penyimpanan, dan pelabelan. Dan yang terakhir adalah alat pelindung diri, yaitu mengurangi risiko bahaya dengan cara menggunakan alat pelindungan diri, misalnya safety helmet, masker, sepatu safety, kacamata keselamatan, coverall, dan alat pelindung diri lainnya yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Miris banget sih ngeliat berita kayak gini. Jangan buang sampah di situ. Emang kenapa sih? Kamu tahu kan itu sampah medis. Sampah medis itu tempat sampahnya ada khusus, bukan di situ. Limbah? Iya, limbah. Limbah itu suatu zat sisa atau proses dari produksi maupun domestik atau rumah tangga yang biasa kita sebut dengan sampah. Dan limbah ini ada juga limbah B3 atau limbah bahan berbahaya beracun. Nah, limbah bahan berbahaya beracun ini dapat menyebabkan
kerusakan lingkungan, membahayakan manusia, serta hewan-hewan yang ada di sekitar lingkungan itu. Jadi seperti itu. Nah, iya, limbah medis merupakan salah satu bentuk limbah yang tergolong bahan berbahaya dan juga bahan beracun atau disebut juga dengan B3. Nah, kemudian limbah ini terdapat di rumah sakit sehingga nanti orang-orang di sekitar rumah sakit akan terinfeksi juga. Nah, kemudian untuk limbah medis ini dia mengandung sebuah zat trenik yang akan menyebabkan sebuah penyakit, yaitu penyakit demam tifoid, kemudian hepatitis, kemudian kolera dan juga disentri. Nah, limbah medis ini merupakan salah satu limbah yang dianggap sebagai mata rantai penyebaran penyakit menular. Kemudian dalam limbah medis ini terdapat banyak sekali organisme mati dan juga binatang seperti serangga dan juga tikus. Kemudian terdapat banyak sekali di limbah medis ini yaitu berbagai bahan-bahan kimia dan juga benda-benda tajam yang nantinya akan mengkontaminasi alat-alat medis dan juga terpengaruh bagi kesehatan manusia. Kemudian juga akan menimbulkan suatu cedera. Kemudian limbah medis ini juga akan menyebabkan pencemaran udara dari partikel-partikel debunya dan juga menyebabkan kecelakaan. Ali, ngagetin aja sih lu. Hehe, maaf ya, lagian gregetan sih pengen nimbrung. Nah, emangnya lagi ngapain sih ngebahas limbah medis? Ini si Erika tadi buang sepuit bekas kita praktikum tadi. Dia buang sampahnya sembarangan. Kan itu ada tempat sampah khususnya. Bukan di tempat sampah biasa. Ya ampun, Erike bahaya banget sih. Maaf, kan aku nggak tahu. Emang pengolahannya berbeda ya? Ya beda lah, sini biar aku jelasin pemilahan dalam pengelolaan limbah yang ada dengan memilah limbah padat medis, yaitu infeksius dan benda tajam, serta limbah padat non medis merupakan upaya yang sangat minimal atau sederhana. Pemilahan yang cermat merupakan kunci upaya minimasi limbah sehingga limbah bisa dilakukan 3R. Yang pertama yaitu reuse, reduce, dan recycle. Perlindungan terhadap pekerja atau petugas untuk pengelolaan limbah padat dimulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan penanganan akhir terhadap materi yang berpotensi membahayakan. Penggunaan APD dilakukan di rumah sakit sudah menjadi kesadaran, jadi kita harus berhati-hati. Oh ya udah deh, nanti aku buang ke tempat pengolahan limbah medis. Makasih. Berdasarkan hasil analisis yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu pengaturan pengelolaan limbah elektronik di Indonesia menggunakan pengaturan pelaksanaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yaitu dengan pengaturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 dan pengaturan pengelolaan sampah elektronik menggunakan Undang-Undang nomor 18 tahun 2008. Pengaturan pengelolaan sampah elektronik yang masih dari sampah rumah tangga masih sangat kurang pengaturan disebabkan karena di Indonesia belum adanya pengaturan mengenai sampah elektronik maupun peraturan mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah spesifik. Dengan menggunakan pengaturan di atas, pengelolaan limbah sampah elektronik di Indonesia masih sangat tidak terkendali. Pada kenyataannya masih banyak limbah dan sampah elektronik yang disatukan di TPS dan di TPA. Nah, sekian pemaparan kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah khilaf apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.